Salam kebajikan bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak dan Ibu guru hebat, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan juga kemampuan untuk bertemu dalam Zoom meeting ini untuk mengikuti pelatihan implementasi kurikulum merdeka dengan kuisis. Bapak dan Ibu hebat, Bapak dan Ibu guru hebat yang saya banggakan, mudah-mudahan semuanya sudah dalam kondisi siap untuk mengikuti pelatihan pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memulai acara, marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan pada siang hari ini akan menjadikan sebagai keberkahan dan juga bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun dengan rekan-rekan kita di lingkungan pendidikan, khususnya di wilayah Kemayoran. Dan untuk itu dipersilakan kepada Bapak Adi Kuwairismi, guru dari SDN Serdang 11. Kepada Bapak Adi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Izinkan saya untuk memimpin doa secara Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama non-muslim, dipersilahkan untuk berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, dengan segala kebesaran-Mu dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas rahmat nikmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir bersama Ya Allah dalam rangka kegiatan implementasi kurikulum merdeka dengan kuisis di Kecamatan Kemayoran. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami dalam kegiatan ini, sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tiada ada hambatan satu apapun sampai selesainya kegiatan implementasi kurikulum merdeka dengan kuisis ini. Ya Allah, jadikanlah momen kegiatan ini sebagai momen untuk mempererat tali silaturahim dan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan dalam pemahaman aplikasi kuisis, agar dapat diterapkan dan permudah pembelajaran untuk mendidik putra-putri kami, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, para pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikannya berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Kasudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat 2, Bapak Bambang Eko Prabowo, SSTP MSI, kepada yang kami hormati Bapak dan Ibu Pengawas Kecamatan Kemayoran, Bapak Tukiman MPD beserta Ibu Baria MPD, serta yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah di lingkungan wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan untuk itu saya berharap Bapak dan Ibu dapat mengambil posisi duduk sempurna, duduk siap sempurna, tidak perlu berdiri. Nanti akan diiringi dengan musik lagu Indonesia Raya. Baik, kita sama-sama akan bersiap. Silakan, host.
nggak perlu absen, Pak. Suaranya belum muncul. Kita berseru Indonesia bersatu. bangsaku rakyatku selamanya. Bangla jiwanya Indonesia Raya, Indonesia tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Mohon maaf untuk ada sedikit kendala teknis, jadi musiknya tidak bisa keluar, tapi saya berharap semuanya tetap semangat. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mendengarkan arahan dari Bapak Kasudin, kita sama-sama melakukan ice breaking yuk. Bapak dan Ibu tahu ya lagu Marina Menari, tahu ya? Marina menari di atas menara. Tahu ya Bapak Ibu ya? Baik, nanti gerakannya Marina menunjuk kepada diri kita. Ya. Kemudian menari seperti ini, di atas seperti ini, kemudian menara seperti ini, ya. Jadi Marina menari di atas menara. Oke, bisa? Bisa ya, boleh dinyalakan mic-nya, tidak apa-apa. Kita ambil 1 kali putaran ya Bapak Ibu supaya lebih semangat. Karena siang-siang seperti ini waktunya yang paling riskan untuk ngantuk dan tidur. Ya, siap Bapak Ibu? Ya. Baik, yuk. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Lagunya agak berantakan di belakang. Ulang dong, Bu Edia ulang. Kalau gitu saya deh yang nyanyi, nanti Bapak dan Ibu yang mempraktekkan. Yang keras aja Bu Edia. Oke, are you ready? Ready. Keren semuanya, yuk. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari Atas menara. menari Marina di atas menara. Salah apa betul? Salah. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Bapak dan Guru hebat. Terima kasih sudah melakukan ice breaking siang ini. Karena sebagai guru kita harus selalu merasa bahagia agar murid-murid kita juga memiliki semangat dan spirit yang bahagia untuk bisa melaksanakan pendidikan yang baik. Baik Bapak dan Ibu, tanpa berpanjang waktu,
Hari ini kita sama-sama akan mengikuti kegiatan dan untuk itu mohon izin saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Hari ini adalah hari pertama pelatihan implementasi kurikulum Merdeka dengan kuisis, yang mana kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari ini dan besok dengan jam yang sama pukul 1 hingga pukul 3. Kami sangat berharap Bapak dan Ibu guru hebat dapat mengikuti kegiatan ini hingga selesai dan penuh semangat agar Bapak dan Ibu dapat memperoleh sertifikat dari kuisis nantinya. Nah, kegiatan pada hari ini adalah pembukaan yang tadi sudah saya lakukan, kemudian pembacaan doa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan setelah ini akan ada arahan dari Bapak Kasudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat 2 yang dilanjutkan dengan perkenalan trainer dan kemudian akan dilakukan pengarahan skema pelatihan yang akan dilaksanakan oleh salah seorang trainer kita, dilanjutkan dengan sesi kedua, dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu, karena memang waktu kita terbatas, yuk kita sama-sama manfaatkan waktu ini untuk dapat menambah ilmu kita, meningkatkan pengetahuan kita, dan memperbaharui pengetahuan yang telah kita miliki. Baik, untuk itu kepada Bapak Kasudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat, Bapak Bambang Eko Prabowo, SST PMSI, kami persilakan untuk memberikan arahannya. Baik, terima kasih Mbak Widya Ridawati selaku moderator yang menceriakan, membawa semua melewati fase menit awal yang mungkin berasa sangat berat untuk kelopak mata. Terima kasih. Terima kasih. Suara saya cukup terdengar jelas ya? Cukup Pak, terdengar Pak. Siap Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Siang hari ini saya diberikan kesempatan dari teman-teman kuisis super trainer ya, yang rencananya akan memberikan webinar pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Siang hari ini kalau di data saya ada Pak Kasatlantas Kecamatan Kemayoran. Sudah hadir? Bapak Ibu pengawas ada nggak? Ada Siapa? Pak. Ada. Ada, Pak. Narasumbernya ada 3 ya, kalau saya nggak salah. Ada Bu Indah. Betul, iya Pak. Dari Pondok Labu ya, mana Bu Indah? Ya, benar Pak. Betul. Ada Bu Dina dari SD Serdang 15. Serdang 11. 11, Bapak. Ah, Serdang 11. Baik, saya perbaiki. Serdang 11. Kemudian Betul, ada Pak. Ibu Adinda dari SD Ciganjur 01. Betul? Ya, benar Pak. Baik, terima kasih. Salam kenal dari saya. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal pesan sebelum dimulai. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini kita bisa berkumpul. Pertama, bersilaturahmi. Yang kedua, merefresh ilmu yang sudah kita miliki, atau bahkan menambah ilmu yang kita miliki. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, kepada narasumber yang sudah menginisiasikan pelatihan implementasi kurikulum Merdeka yang bersama kuisis. Kemudian terima kasih juga buat Pak Kasatlantas Kecamatan Kemayoran, kemudian Bapak Ibu pengawas. Terima kasih banyak. Acara seperti ini tolong digalakan untuk menambah pengetahuan buat para tenaga pendidik kita, Ibu Bapak guru kita. Praktik-praktik baik yang dimiliki oleh teman-teman narasumber mungkin bisa menjadi ketuk tular buat semuanya. Kemudian ada beberapa poin lain yang ingin disampaikan terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Ini izinkan saya membaca ya, ada beberapa poinnya. Di tengah kemajuan pendidikan sekarang, guru itu peranannya sentral, harus aktif sebagai fasilitator pembelajaran untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa yang beragam.
kuisis yang dalam hal ini diwakili oleh 3 orang akan menjadi narasumber sebagai salah satu platform pembelajaran yang menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang meminta guru untuk dapat menyajikan lingkungan positif sehingga akan berbahagia dalam menerima pembelajaran. Dalam filosofinya, Pak Ki Hajar Dewantara menyampaikan, pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya harus sesuai dengan bakat siswa. Kodrat zaman artinya harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, inilah yang mengajak guru untuk sering mengupgrade diri, mengupgrade kapabilitasnya, sehingga anak-anak dapat berkembang seiring perkembangan digital yang sangat pesat saat ini. Kembali ke realita, Bapak Ibu guru semua, khususnya yang di Kecamatan Kemayoran, saya berpesan, saya sudah beberapa kali berputar ke tempat yang mungkin baru buat saya. Di sana saya sering berdiskusi dengan ibu bapak guru, kemudian dengan anak-anak, kemudian dengan sivitas lainnya, mungkin penjaga sekolah atau panitia sekolah. Saya titip kurikulum merdeka tadi sudah disampaikan. Konsepnya menceriakan, menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, sesuai dengan bakat siswa. Peserta didik kita ini, anak-anak milenial, yang kebanyakan adalah anak-anak yang haus akan pengetahuan. Semua pengetahuan yang zaman dulu ada di buku, yang harus ke perpustakaan atau membeli buku untuk membacanya, untuk mendapatkan ilmunya, sekarang tidak seperti itu lagi. Sekarang tinggal membuka gadget dalam handphone ini. Dalam handphone, dunia apapun bisa dibuka dalam suatu tempat. Artinya, transformasi teknologi, transformasi informasi, transformasi budaya, itu yang harus kita sikapi bersama. Jangan sampai akulturasi budaya menciptakan karakter anak-anak yang di luar dari kepribadian kita sebagai orang Timur. Kalau akulturasi pengetahuan tentunya luar biasa. Kita banyak menyerap ilmu-ilmu dari mungkin negara-negara yang sudah berkembang dengan cepat, memudahkan para guru untuk transfer pengetahuan di sekolahnya. Tapi kalau transfer kebudayaan yang tidak kita awasi, yang tidak kita saring, khawatirnya kita akan terbawa pada dunia yang sering kita saksikan di media sosial, terlalu kebablasan. Itu yang harus disikapi. Ketika menceriakan, artinya tidak memaksakan atau tidak mendrilling siswa dengan berlebihan, menciptakan rasa nyaman, senang, menceriakan di sekolah, siswa dengan mudah untuk menyerap. Saya titip nih untuk ibu-ibu guru, peserta pelatihan, Bapak Ibu pengawas, tolong pesan saya, galakan diskusi seminggu sekali di kalangan teman-teman guru beserta Bapak Kepala Sekolahnya. Di sana silakan tuangkan ide-ide gagasan, ceritakan praktik baik yang sudah dilaksanakan, lakukan evaluasi atas pelaksanaan kurikulum di masing-masing kelasnya. Nah, di sana kan bisa bertukar pikiran, bisa berdiskusi, kemudian bisa disampaikan perbaikan ke arah yang lebih baik di minggu depan. Saya minta ini ya, Bapak Ibu semua, tolong 1 minggu sekali bersama Pak Kepala Sekolahnya, lakukan diskusi khusus mengenai kurikulum ini. Jadi bagaimana caranya, bagaimana inovasinya, itu yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Saya beberapa kali bertanya, mungkin nanti bisa diperbaiki atau bisa disampaikan informasi yang benarnya oleh narasumber. Saya bertanya kepada beberapa guru, apabila di dalam suatu kelas menyampaikan suatu pelajaran, rencana pengajaran dengan pola yang sama untuk semua murid,
ketika saya memberikan 10 soal kepada anak yang dengan kemampuan rata-rata saja, mungkin ketika saya kasih 10 menit, 10 soal tepat dilaksanakan. Tapi bagaimana dengan anak yang memiliki kepandaian lebih? Misalkan dikasih 10 soal yang sama, dia cukup 2 menit menyelesaikan soal itu. Itu yang menjadi PR buat ibu, bapak semuanya. Artinya anak ini memiliki kemampuan yang lebih. Seharusnya dia diberikan tantangan yang lebih juga. Nah, ketika tantangan yang lebih, otomatis tidak begitu saja dalam mengajarkan. Artinya tidak dipukul rata semuanya. Nah, inilah praktik-praktik baik yang saya harapkan ada di semuanya, bisa ketular semuanya. Pertama dalam sekolahnya dulu, dalam sekolahnya ketika sekolahnya sudah nanti Pak Satlak atau Buka Satlaknya bisa mengajak antar sekolahnya untuk bertukar praktik baik. Nah, dari situ dipenuhilah, oh ternyata sebaiknya seperti ini untuk di Jakarta. Oh mungkin untuk di Kemayoran treatmentnya adalah seperti ini. Nah ini yang realitanya saya temukan, Bu Indah, Bu Dina, dan Bu Adinda. Saya temukan beberapa guru mungkin masih menyampaikan dengan pola yang, mohon maaf, masih pola yang sama. Dalam satu kelas dinilainya adalah homogen, semua diberikan dengan soal yang sama, kelebihannya hanya satu, yang bisa mengerjakan dengan cepat boleh pun. Tapi kan tidak seperti itu lagi. Sekarang tidak. Kalau dia bisa lebih cepat lagi, beri lagi tantangan yang lebih. Kalau dia bisa mengerjakan 10, mungkin bisa ditingkatkan. Jadi yang dulu tidak bisa diakomodir dalam kelas akselerasi, kelas-kelas unggulan, tapi bisa diakomodir ibu bapak guru dengan perhatian yang mungkin ekstra terhadap anak-anak ini. Nah itu yang silahkan didiskusikan, bagaimana caranya, ada pola-pola, 1 minggu sekali membahas temuan-temuan dengan anak-anak kita yang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Tolong itu saya titipkan. Mungkin nanti saya akan menemukan fenomena lain ketika saya berkunjung ke sekolah Bapak Ibu. Saya belum sempat berkunjung ke Kemayoran, izin nanti mungkin saya akan berkunjung tanpa menyampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolahnya, saya akan diskusi kecil dengan murid dan ibu bapak. Kemudian saya sampaikan kembali ke sambutan yang disiapkan. Pada kurikulum Merdeka ini terdapat ada berbagai macam asesmen pembelajaran, seperti asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif, yang tentunya dibuat dan dirancang dengan model kuis yang mengasihkan. Anak akan enjoy, akan bahagia dalam mengerjakan. Kiranya cukup sekian dari saya. Saya titip anak-anak kita, saya titip praktik baik dari para narasumber untuk tularkan. Semoga yang hadir di kesempatan ini kurang lebih berapa ini? 204 ya? 204 Pak yang hadir. 204 itu luar biasa, bisa menjadi energi, bisa menjadi satu pikiran yang bisa sumbangsih antar pikiran yang lain. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka acara hari ini. Semoga sukses, semoga berkah, semoga sampai hari esok berjalan dengan lancar. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasudin atas arahan dan juga semangatnya. Bagaimana nih Bapak dan Ibu guru hebat? Semangat ya, kita mendapatkan amanat dari Bapak kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru hebat dapat merealisasikan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kasudin. Bila saya boleh menyampaikan, hal yang dapat saya rangkum adalah bahwa kegiatan seperti ini harus terus dilaksanakan. Paling tidak di lingkungan sekolah kita melaksanakan diskusi paling tidak 1 minggu sekali untuk membicarakan mengenai pembelajaran atau kurikulum yang akan kita terapkan di sekolah kita. Kemudian terkait dengan kegiatan hari ini, yaitu pelatihan untuk implementasi kurikulum Merdeka melalui kuisis, ini juga merupakan jawaban dari
amanat Bapak Ki Hajar Dewantoro tentang pembelajaran yang seharusnya kita laksanakan, yaitu pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid kita, dan juga memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alamnya sudah pasti anak-anak senang bermain ya, Bapak dan Ibu Guru. Kemudian kodrat zamannya adalah dengan adanya perkembangan IT. Jadi guru sekarang itu kita harus lebih terbuka lagi terhadap perkembangan teknologi, dan salah satunya melalui KICIS. Hari ini alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atas kerjasama dari Bapak dan Ibu dari komunitas pendidikan di wilayah Kemayoran, Kecamatan Kemayoran. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengawas serta Bapak Kasatlak atas dorongannya dan juga semangatnya, sehingga rekan-rekan di wilayah Kecamatan Kemayoran dapat sharing, berbagi praktik baik. Jadi kita tidak menggurui ya Bu Dina ya, kita hanya sharing, berbagi praktik baik, bahwa hal-hal ini dapat dilaksanakan oleh teman-teman, Bapak dan Ibu Guru, sahabat-sahabat kami di sekolahnya masing-masing dalam rangka memberikan pembelajaran dalam bentuk lain yang insya Allah akan lebih menyenangkan dan juga lebih menginspirasi. Baik, Bapak dan Ibu, acara berikutnya yaitu perkenalan dengan trainer kita. Yuk, ada pepatah yang mengatakan... Bu Widya, boleh saya pamit? Oke, Pak Bambang. Buat semuanya, saya izin pamit. Satu lagi, saya boleh nambah nggak buat narasumber? Mohon izin, mau foto bersama dulu boleh, Pak? Boleh. Iya, Bapak Ibu, tolong di-on-kan kameranya, pasang posisi wajah terbaik, jangan sampai nanti wajahnya lagi cemberut di foto. Saya izin buka kacamata ya. Baik, Bu Dina, kameramen apakah sudah siap? Iya, siap. Pose pertama kita beri semangat yuk. Semangat. Sudahkah, Bu Dina? Oke, sudah. Sudah? Sebentar, tampan ya. Saya ke itu dulu, ke grup. Ada 9 slide, Bu. Jadi Iya, ini betul. 9 pose Silakan Bu atau Adinda, bagaimana? dilanjut Bu Adinda. Sudah Giginya diambil. sampai kering nih kita senyumnya nih. Kita senyum terbaik. Baru slide pertama ini kita. Oke, Pak Bambang, monggo silakan, Pak. Baik, saya izin pamit ya. Satu lagi titip buat para narasumber. Saya harap kemampuan literasi. Halo, sebentar. Mohon izin, Pak, boleh diulangi, Pak? Baik. Saya izin pamit. Sebelum saya pamit, saya titip buat para narasumber. Saya ingin peserta didik kita memiliki kemampuan literasi, artinya dalam menyimak, mendengarkan, kemudian menyampaikan kembali, standarnya sama dengan moderator saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak Kasudin. Izin keluar ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ya. banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Baik, sesi fotonya sudah selesai, Bu Dina, atau ada lagi? Belum, itu baru slide 1. Ada 9 slide, Bu Ayo, Widya. kita pakai Bu apa Adinda, ya? siap-siap Begini ya, Bu karena Adinda. masih lebaran nih, kita begini aja deh. Ayo Bapak dan Ini sudah slide 3. Sudah sampai slide 3. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa tahan posisi ya. Saya baru slide 3. Masih 6 lagi, giginya kering nih, Bu. Ya, slide 4. Baik, selanjutnya slide 5. Oke, selanjutnya slide 6. Ayo, semangat. Semangat. Untuk slide 7 dan slide 8 rasanya belum semua on kamera ya. Ayo teman-teman, di-on-kan kameranya. Mohon ya. Nggak apa-apa, mungkin terkendala sinyal, Bu Oh Adinda. gitu, baik.
Baik. Namanya saja nggak apa-apa. Ya, slide 6 sudah, lanjut slide 7. Baik, slide 8. Apakah terdengar suara kamera? Terdengar, Ibu, terdengar. Oke, selanjutnya slide terakhir. Semangat. Slide terakhir tidak ada yang muncul di video. Hanya namanya saja. Oke. Ya apa-apa Mbak Dinda untuk Ya. dokumentasi. Baik, sudah selesai. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Adinda. Baik, Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, dan juga rekan-rekan guru hebat. Senang sekali nih kita dapat bersilaturahmi di sini ya, di Zoom meeting ini sekaligus menambah ilmu pengetahuan kita. Dan karena waktunya terbatas, kita akan langsung saja kepada sesi perkenalan trainer. Mohon izin akan saya bacakan siapa saja trainer yang akan hadir pada hari ini. Silakan, host. Oke, saya share itu dulu ya, media share. Oke. Mohon ditunggu ya, Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan mendengarkan paparan dari 2 orang narasumber. Nanti akan sama-sama kita dengarkan secara bersama-sama. Nah, ini udah muncul. Baik, ini adalah biodata dari Quizzes Master Trainer kita. Sebentar masih loading, belum bisa ditampilkan. Oh iya. Baik. Agak terkendala jaringan ya. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan mempraktikkan langsung ya kuisis dari awal ya Bu Dina ya. Kita akan memulai dari awal karena takutnya ada beberapa Bapak dan Ibu yang memang belum memiliki akun kuisis, nanti akan sama-sama dipandu oleh narasumber agar Bapak dan Ibu dapat memiliki akun kuisis. Nah, alhamdulillah udah muncul nih. Oke, biodata Quizzes Master Trainer kita ya. Yang pertama, siapakah dia? Cing cing cing. Baik, yang pertama sahabat kami yaitu Ibu Dina Melani Rusda. Beliau adalah guru di SDN Serdang 11. Bu Dina juga memiliki tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya. Dan Bu Dina ini juga merupakan Quizzes Certified Master Trainer yang diperoleh di tahun 2023. Kemudian beliau juga merupakan Google Master Trainer level 1. Bu Dina juga merupakan narasumber berbagi praktik baik PMM 2023. Dan sahabat saya ini, alhamdulillah kami sama-sama berada di calon guru penggerak angkatan 7 dari DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat. Dan kemudian Bu Dina juga merupakan pembicara tamu di Revo. Nah, selanjutnya trainer kita yang kedua. Oke, trainer kita yang kedua adalah Ibu Indah Rahmawati. Ibu Indah jauh nih ya, Bu Indah bertugas di SDN Pondok Labu 07. Beliau merupakan Quizzes Certified Super Trainer tahun 2023, juga merupakan Google Certified Educator level 1 tahun 2022. Ibu Indah juga tergabung dalam calon guru penggerak angkatan 7 Jakarta Selatan, kemudian juara 1 guru berprestasi Jakarta Selatan 1 tahun 2022. Beliau juga merupakan sahabat rumah belajar DKI Jakarta tahun 2021 dan juga finalis Olimpiade Guru Nasional Dikdas tingkat nasional tahun 2019. Wow. Terima kasih. Dan selanjutnya yang terakhir, kita akan menjumpai Ibu Adinda Nurmaulinda.
Beliau adalah guru dari SDN Ciganjur. Sahabat-sahabat kita kuisis ini jauh-jauh ya. Dari Ciganjur loh, mau berbagi praktik baik dengan guru-guru di Kemayoran. Terima kasih Bu Adinda dan Bu Indah. Bu Adinda adalah Kuisis Certified Super Trainer tahun 2023. Beliau juga merupakan Wardah Inspiring Teacher tahun 2022. Kemudian pengajar praktik angkatan 7 atau sekarang itu pendamping praktik ya kalau tidak salah di angkatan 7 Jakarta Selatan tahun 2022 dan pembicara tamu di Revo tahun 2022. Nah, itu adalah biodata dari para trainer kita. Bapak dan Ibu nanti akan mengikuti pelatihan kuisis yang di dalamnya itu nanti akan ada pelatihan secara daring ya, yang pertama dan juga pelatihan daring kedua, kemudian nanti Bapak dan Ibu juga akan diberikan link sertifikasi game charger. Nah, apabila Bapak dan Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dari hari ini hingga besok, maka Bapak dan Ibu nanti akan berhak untuk mendapatkan sertifikasi game charger. Nah, program Kuisis Game Charger Certification ini adalah sertifikasi untuk guru yang menguasai kursus dasar tentang cara menggunakan platform Kuisis. Siapa itu Kuisis Game Charger? Adalah mereka, adalah Anda semua, guru-guru hebat yang berusaha lebih keras untuk dapat menghasilkan hasil yang maksimal dari aktivitas kita untuk memotivasi siswa. Baik Bapak dan Ibu, tanpa berpanjang kata, marilah bersama-sama kita ikuti sesi pelatihan yang pertama yang akan dibawakan oleh rekan kami, Ibu Dina Mailani Rusda. Selamat mengikuti pelatihan. Silakan Bu Dina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru hebat? Ini semua teman saya, alhamdulillah berada di lingkungan kita ya Mbak Wit ya. Jadi sepertinya wajah-wajahnya tadi ketika saya buka tuh sudah familiar. Saya nggak tahu mereka familiar sama saya apa enggak, tapi saya familiar dengan mereka. Malum kita gerakan bawah tanah ya Mbak Wit. Iya, Oke, iya. baik, Yang penting hari ini kita sama-sama memiliki satu visi, berbagi. Betul. Terima kasih tak terhingga kepada Bapak Tukiman, kepada Ibu Baria, kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang awalnya yang pastinya ya di pelatihan ini masih banyak sekali kekurangan. Bagaimana nggak kekurangan? Hanya seminggu persiapan ya Pak Tukiman ya. Terima kasih responnya. Dengan seminggu akhirnya bisa terlaksana. Alhamdulillah Bapak Kasudin juga mau approve, mau ikut menjadi motivator bagi teman-teman semuanya untuk belajar, berusaha menjadi guru hebat, khususnya meningkatkan pendidikan anak-anak kita di sekolah-sekolah di wilayah Kemayoran. Tapi jangan salah Bu Widya, di sini ternyata bukan hanya wilayah Kemayoran loh yang itu. Iya, bahkan guru-guru saya lihat guru-guru dari kecamatan lain, dari wilayah lain ada nih. Betul, dari kecamatan lain, bahkan dari sekolah yang ada di Ciawi itu teman saya Farhan Keren, kita kasih apresiasi. Iya betul. Nah ternyata minat teman-teman cukup banyak. Bahkan Pak Kasudin sendiri kemarin menawarkan ya Pak Tukiman ya untuk dibuka sekalian aja KJP2. Cuman karena memang waktu kita yang persiapannya tidak banyak, nanti insya Allah kita akan buka lagi batch-batch selanjutnya untuk pembelajaran kita. Untuk materi kita hari ini, dari 2 hari kita mempunyai 16 pokok bahasan yang akan disampaikan bersama 3 tim trainer kece saya. Ya, di situ ada rekan-rekan saya, Bu Indah dan Bu Adinda, yang kita ketemunya kapan kok bisa ketemu jauh-jauh? Ini Bu Dina mana jauh banget gitu ya. Kita ketemu waktu kita terlibat dalam pelatihan TOT guru di wilayah DKI Jakarta yang diadakan di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah itulah asal muasalnya nih kita kenalan. Ada yang sama-sama di Revo, ada yang sama-sama sebagai CGP, akhirnya jadi soulmate kita bertiga. Betul nggak tim? Oke. Betul banget. Tuh ya, itu cara aja Bu Adinda tuh ya akan muncul membersamai saya hari ini
dalam materi-materi yang pastinya menantang. Teman-teman, coba saya mau tanya dulu ya di kolom chat, apakah teman-teman sudah tahu dan mengenal puisi sejauh ini? Silahkan boleh ditulis di kolom chatnya. Kita tunggu ya Bu Widya, bisa dilihat ya Bu Widya. Nah. Sudah banyak yang tahu nih Bu, alhamdulillah. Kita tunggu ya, kita tunggu sampai kira-kira nih berapa banyak sih yang tahu. Sudah tapi belum menggunakan. Aduh, ucap ya. Dari Ciawi belum. Dari Sumur Batu 01 belum banyak. Oh ya. Oke, nggak apa-apa. Sudah tapi belum bisa membuat. Siap, kita sama-sama. Ya. Kita harus bisa. Oke, dari Budi Mulia. Ada belum bisa. Oke, ada banyak ya. Berarti dari sebagian besar sebetulnya teman-teman sudah mengetahui ya apa itu krisis ya, Bu Widya. Ya, betul Bu Dina. Saya juga mengenal krisis itu sejak pandemi kemarin karena saya bosan dengan pembelajaran membosankan yang saya berikan. Akhirnya saya coba-coba cari tahu. Salah satunya saya menggunakan pembelajaran dengan aplikasi krisis. Nah, sekarang karena kekepoan saya tadi, saya ingin membagikan kepada teman-teman link game. Yuk kita main sama-sama, tinggal diklik saja. Game yang akan saya berikan untuk menjawab keingintahuan saya tentang sejauh mana sih Bapak dan Ibu mengetahui tentang aplikasi krisis dalam pembelajaran. Saya share di kolom chat ya. Ayo Bapak Ibu dilihat ya kolom chatnya, kita boleh sama-sama share nanti. terus ya Bu Adinda. Ya, siap. Ya, silakan Joy, saya akan share screen dulu. Linknya sudah ada di kolom chat ya? Sudah bisa masuk. Iya. Cepat sudah ada 22 peserta. 28 naik terus sampai 34 sekarang. Sudah bergerak di angka 40, 50 Bu. Iya. Sebentar, gangguan jaringan. Nah, ini merupakan salah satu kekurangan dari krisis, yaitu krisis sangat bergantung sekali dengan jaringan. Tapi, don't worry, be happy, karena saat ini krisis tidak mengharuskan anak-anak untuk membawa gawainya. Ya Bapak Ibu ya, kita sudah punya, tadi yang melihat di awal-awal, di menit-menit awal ketika saya buka link Zoom, tadi saya sempat share kegiatan kami di kelas maupun di komunitas krisis tentang bagaimana menggunakan aplikasi krisis dalam pembelajaran. Tapi yang masuknya udah mepet-mepet jam 1, nggak sempat lihat tuh biasanya. Karena tadi Kak saya mulai share-nya itu jam 12.15 karena sudah sedang masuk sampai jam 12.45. Oke, saya langsung mulai saja. Sudah ada 70, nggak apa-apa. Yang mau join baru juga boleh. Oke ya. Paling kenceng suara Bapak paling.
Sebentar ya, jaringannya agak mengganggu. Jadi belum bisa bergeser kuisi saya. Ya, masih terus masuk, tapi maaf sekali ini jaringannya, jadi saya belum bisa bergerak ke slide berikutnya. Teman-teman, ketika kita menggunakan aplikasi Quizzes, kadang ketika jaringan kita down, itu ada tulis di sini menyegarkan. Tenang ya, menyegarkan itu kan enaknya ya, segar-segar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu panik ataupun khawatir, santai saja karena kita tahu sendiri ketika kita panik, anak-anak pun akan panik seperti itu. Jadi Bapak Ibu tetap saja tunggu sinyal sampai bisa diajak bisa diajak konfirmasi dengan baik, baru kita lanjutkan permainan. Ibu, Nah, selain izin mode, linknya di mana ya, Bu? ada di chat, Bu. Bu Adinda bisa di-share lagi, tolong ibunya. Maaf ya, sebentar nih. Ya, sudah di-share, silahkan chat paling bawah ya. Sebentar. Oke, masih belum sinyal masih belum bisa diajak kompromi nih. Mungkin karena guru-guru di kantor saya juga semua ikut join, ya. Jadi berebutan ya dengan kuisisnya ya. Padahal ini sudah dibagi 2 tempat, satu lagi di lab dan di aula, tapi masih belum sinyalnya masih belum bagus. Sudah ada berapa pesertanya Bu Adinda, Bu Widya? 142, Bu. Oh iya, makanya padahal udah banyak pesertanya ini, kenapa bermasalah ini saya. Oh, masih tambah terus ya padahal ya. Saja tidak bergerak nih, saya di monitor saya juga tidak bergerak. Oh ya Bu Dina, kita juga mau mengucapkan terima kasih nih ya untuk SDS Penabur untuk fasilitas siang hari ini ya. Terima kasih Bapak dan Ibu dari SDS Penabur. Terima kasih untuk fasilitasnya. Sebentar ya, saya stop share dulu. Saya mau coba lagi sebentar. Tidak. Ya, sudah ada 164 yang masuk. Jadi saya coba buka dulu dari sini. 167 tambah terus. Maaf ya, saya ulang lagi ya Bapak Ibu, supaya ininya bisa berjalan dengan baik. Bu Widya sudah bertambah lagi.
ininya pesertanya di di Zoom kita siang ini, Bu Widya? Oh, di Zoom kita siang ini alhamdulillah sudah tergabung kawan-kawan sebanyak 232 orang peserta. Oke, stabil ya berarti ya, Bu Ya, Widya. karena pada link pendaftaran peserta kita itu ada 250-an ya. 257 orang yang mendaftar pada link pendaftaran. Jadi hampir seluruhnya. Namun, iya, namun ternyata kayaknya tidak semua masuk ke grup sepertinya. Ya. Jadi yang di grup itu nggak sampai 200 sih sebetulnya. Mudah-mudahan kendalanya bisa segera diatasi ya supaya pelatihan ini bisa. Betul, karena nih asik banget loh sebetulnya, tapi kenapa agak berat karena memang sinyal ya. Yuk kita coba join lagi, silakan Bapak Ibu yang tadi. Oke, mohon izin Bapak dan Ibu, kita ulangi lagi ya. Baik, saya langsung mulai diklik saja. link yang terbaru ya. Ya, sudah ada 2, 3. Nah, boleh ya langsung mulai biar gak lama ya. Siap, Bu Dina. Ya, silakan. Dari mana ya saya tahu ya? Kasih tahu nggak ya? Melihat sudah banyak. Ada dari sosmed ya, ada dari, nah kita lihat nih ada dari teman, ada ya aja. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, kita tadi. Nah ini dia. Seberapa sering sih Bapak Ibu menggunakan Quizizz? Ya silahkan. Ada yang jarang, sangat sehat atau pas aja. Ada yang hanya sangat sering, hampir setiap hari. Tapi yang mendominasi adalah sangat jarang. Baru sekali juga ada. Yang belum pernah juga ada. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Iya. Lanjut. Apa sih harapannya Bapak Ibu harapkan dari mengikuti pelatihan ini? Silakan. Harapannya apa? Menambah ilmu. Menambah ilmu, alhamdulillah. Ada lagi mengetahui apa yang belum diketahui. Oke. Jadi sesuatu yang baru ya. Upgrade ilmu. Upgrade ilmu. Wow. Mendapat ilmu baru, mengaplikasikan dalam pembelajaran, hebat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa diterapkan ya Bu Widya ya di kelas ya. Tentu Bu Dina. Kita nggak mau kalah sama murid-murid ya Bu Dina ya. Murid-murid kita itu udah milenial sekali gitu. Jangan sampai gurunya itu masih jadul punya. Gitu. Setelan pabrik ibaratnya ya, nggak di-upgrade sama Bu Widya. Iya betul. Oke, alhamdulillah mudah-mudahan tujuan kita semua sama ya, ingin bisa mengaplikasikan di pembelajaran. Yuk kita lanjut biar cepat. Nah sekarang nih kuis santai, Bapak Ibu nggak usah serius-serius, santai-santai aja ya kita menjawabnya. Yuk. Bu Dina, itu ada pertanyaan dari Bu Anissa, dia belum bisa start quiz. Oh berarti gangguan jaringan ya. Ya, diulangi lagi Bu Anissa, boleh diulangi lagi. Ulang lagi aja. Kita lihat nih. Kita di siang-siang hari ini kita ditemui oleh makanan-makanan Ibu Widya.
bikin Waduh, aja Bu kira-kira Dina. nih. Kita lihat nih umumnya yang biasa digoreng dimakan dengan nasi apa itu? Ayo kita lihat. Nah, jawabannya adalah Mohon izin Bapak Ibu, linknya sudah ada di kolom chat ya, boleh dicek lagi di kolom chat. sudah ada betul nggak nih jawabannya nih? Tring, times up. Oke lanjut. Nah yang benar siapa nih tadi nih? Oh, ada Ria, ada Pak Ubay, ada yang lainnya. Yuk kita lihat. Ini tapi usah serius-serius ya Bapak Ibu ya, yang dihadapkan dengan matematika tapi matematika selebem katanya. Jadi nggak usah serius-serius, jawabnya santai-santai aja. Ada loh auah gelap. Ada juga tetap bebas aja deh. Ayo silakan. Berapa ya kira-kira? Mbak Dinda mungkin bisa minta tolong linknya bisa dikirimkan ke grup WA mungkin ya Bu ya. Oke, Ini sudah ada ya. yang Kita lanjut. gabung di ini. Lingkari 3 perbedaan dari kedua gambar ini. Sudah ada di grup juga, grup WA. Oh, sudah, grup oke, chat. terima kasih Bu. Ini adalah jenis soal gambar ya Bapak Ibu, yang ini harusnya ini bisa ditampilkan view nih, bisa kita lihat nih seperti apa sih. Nah, ini adalah jawaban dari siapa nih, saya nggak bisa scroll ke bawah ya. Tuh ya kita bisa kelihatan nih di bawah nih pasti banyak sekali nih responnya, cuman ini biasa kendala lagi. Kita lanjut. Nah ini anak-anak paling suka ketika kita minta untuk mencari perbedaan antara 2 gambar, 3 gambar, tuh paling suka anak-anak. Nah ini sekarang kita belajar tentang uang. Tentunya ini banyak sekali ya nostalgia ya Bapak Ibu ya. Jenis-jenis mata uang. Tapi yang Bapak Ibu guru muda mungkin ada mata uang yang nggak pernah ketemu atau sudah pernah ketemu semua nih. Kalau yang 2 dari kiri itu sepertinya jadul.com ya Bu. Iya betul, waktu. Silakan siapa yang benar kita lihat coba. Iya, kita berkejaran dengan waktu. Iya, waktunya habis. Dadah. Kita lihat siapa yang betul. Kita lihat nih yang paling betul siapa nih. Wah, Ibu Ipa, Bu Dewi, Ibu Retni ini berarti ini apal-apal banget nih. Bendahara nih kayaknya nih. Kita lanjut ya. Dari manakah asalnya? Nah, berarti bisa juga menyarikan soal berbentuk video nih Bu Widya. Ya, kalau tadi kita bentuknya gambar, kita bisa sekarang ada gambar MH Tamrin terletak pada uang yang mana? Siapa yang tidak kenal dengan pahlawan MH Tamrin? Silakan dilihat yang mana ya. MH Tamrin yang mana? Kalau saya tahunya yang bawa golok itu biasanya pengisi dompet di akhir bulan Bu Dina. Oh gitu ya. Betul ini familiar sekali ya. Yang apal MH Tamrin berarti hebat nih. Wah, habis. Kita lihat dulu. Habis waktunya. Siapa ya yang tahu nih? Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Apakah ada? Oke, Lantanaki. Sebentar saya segarkan lagi. Siang-siang gini memang sangat dibutuhkan penyegaran. Wah, Bu Retni tetap ya. Bu Retni tetap yang memimpin dan Ibu Safika. Bu Retni hebat. Nah, kita keluar sendiri nih karena apa? Karena memang jaringannya tidak bagus. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudahi dulu quiz kita hari ini. Itu merupakan suatu gambaran bagaimana ragam soal bisa kita buat dengan menggunakan kuisis ya. Itu adalah hanya pengenalan awal. Saya sudah tahu, berarti saya sudah ngerti nih di sini sekitar 50-60% semua sudah tahu apa itu kuisis. Hanya mungkin beberapa belum membuat akunnya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat akun. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai akun, silahkan Bapak Ibu bisa, dia main lagi sendiri sebentar. Saya sudahi dulu. Bentar ya Bapak Ibu. Ini dia masih slide selanjutnya. Bentar. Karena memang ada 19 slide sebetulnya. Ya seperti itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita main kadang sinyalnya lost
kalau memang tidak support sinyal, tapi dia dengan disedarkan insya Allah akan kembali lagi. Seperti itu. Ya. Iya, oke. Sebentar, saya selesaikan dulu. Nah. Oh, ada Bu Eni, sini ada Bu Intan ketiga Bu Intan. Ada Bu Retni, ada Bu Eni dan Bu Intan. Tapi untuk untuk door prize atau merchandise nanti akan kita berikan di hari kedua. Bapak Ibu nanti akan kita berikan link. Hanya 2 merchandise yang bisa Bapak Ibu perebutkan. Untuk jawab yang benar, urutan 1 dan 2 berhak mendapatkan merchandise dari kami, tim kuisis Kecamatan Kemayoran. Baik. Sebentar ya. Nah, di kuisis ini, Bapak Ibu, tadi ya jadwal kita hari ini adalah kita membuat akun. Coba boleh ya Bapak Ibu tuliskan di kolom chat siapa saja yang sudah memiliki akun tapi jarang digunakan atau yang sama sekali belum mempunyai akun. Silakan boleh ditulis Bapak Ibu. Memang kalau kuisis ini kita membutuhkan dukungan jaringan yang kuat ya Bu Dina ya. Ya, betul. Itu merupakan salah satu kelemahan dari kuisis. Oleh karenanya, tim kuisis kami sudah mengadaptasi dengan paper mode. Paper mode itu dengan menggunakan kertas. Yang mana ketika menggunakan kertas, yang connect ke internet itu hanya guru. Keren kan Bu Widya? Jadi siswa tidak perlu lagi membawa gadget ataupun connect dengan internet. Insya Allah hari ini membuat kuisisnya itu menjadi normal, stabil seperti itu. Nanti kita akan mendapatkan materinya di hari kedua ya Insya Allah ya Bapak Ibu. Hari ini di materi pertama kita fokus ke pembuatan akun terlebih dahulu sampai mengakses kuis publik, karena Bapak Ibu jangan takut ketika kita menggunakan kuis dengan menggunakan kuisis. Bapak Ibu nggak usah susah-susah, nggak usah bingung-bingung, tidak memerlukan waktu lama dalam membuat kuisnya. Kenapa? Karena semua ada disiapkan dari kuisis. Siapa yang menyiapkan? Apakah kuisisnya? Bukan, teman-teman guru juga yang boleh soalnya kita adaptasi. Itu namanya adalah ringkasan teleportasi yang akan kita bahas nanti sambil berjalan dengan waktu. Itu ya Bapak Ibu. Bu Dina, sepertinya kalau menyimak dari chat yang sudah dikirim ini beragam sekali ya jawabannya. Sudah punya akun, Betul. tapi sejak sekolah offline jadinya jarang lagi nih digunakan. Udah ada yang belum sama sekali. Yang jelas akun kuisis Insya Allah selama kita ingat akun yang kita pakai, nama akunnya, kemudian password untuk masuknya nggak akan expired ya Bu Adinda, Bu Widya, jadi dia aman terus. Tapi masalahnya kadang kita ada yang lupa. Nah itu masalahnya. Hari ini ada yang spesial nggak sih Bu Dina? Karena kan beberapa sudah punya akun ya. Nah akun itu kan di kuisis ada 3 jenis ya. Basic, betul, super gitu. Nah, ada tawaran menarik nggak nih buat Bapak Ibu hari ini? Dong. Iya, begini Bapak Ibu sekalian, saya akan cari dulu ya ini apa platform kuisis saya terlebih dahulu. Bentar. Oke. Udah lapak. Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun, silahkan dibuka akunnya. Tapi yang belum tenang, sampai aja yang sudah silahkan dibuka akunnya. Kalau sinyal wifi-nya. Kita cek host, tolong di mute, tolong yang bocor. Kita lihat status dari akun kita, apakah akun kita akun guru, akun siswa, atau ada yang akun SND. Karena beberapa sekolah di Kecamatan Kemayoran sudah mendapatkan akun SND. Ini kalau menurut kami, trainer, akun SND ini akun yang spesial istimewa. Kenapa? Karena akun ini merupakan akun gratis yang diberikan kepada guru-guru yang sekolahnya sudah aktif menggunakan pembelajaran dengan kuisis. Ini ya, ini contohnya akun saya. Akun saya ini sudah akun SND.
di mana kita bisa menggunakan soal jenis apa saja dengan menggunakan akun ini. Ya, coba kita dicek dulu, adakah yang sudah akun SND atau masih saya akunnya masih akun basic, nggak apa-apa. Saya akunnya akun super, nggak apa-apa. Bebas. Ada 3 jenis akun ya Bapak Ibu. Ada yang akun basic dan juga yang belum punya nih, Bu Dina. Apa-apa. Berarti bisa sekalian Nanti. ya? Bisa sekalian Bisa, ya nanti kita yang belum share punya dan akun supernya ya. Betul. Yang belum punya dan yang masih basic, kita lihat dulu ya. Saya akan stop share, saya akan lihat link kuisis saya yang masih akun basic. Nah, saya ini akun School and District. Di sini, kalau di akun School and District ini, ketika kita ingin mengakses kuis publik, kita semua jenis soal dapat kita akses. Contoh ya, Bapak Ibu. Bentar ya, saya kasih spill dulu nih sedikit. Misalnya saya ingin mencari soal tema 8, subtema 3, kelas 5. Tipe, Bu Dina. Saya lihat coba. Sholat apakah jadinya. Banyak? Nah, kita lihat ya. Nah, di sini banyak sekali ditawarkan kuis-kuis yang telah dibuat oleh guru-guru yang lain di sini. Tapi kita lihat dulu karena kita butuh ya ketelitian bagi kita. Saya lihat dulu ya, ini dulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini terlihat ada di sini ditawarkan tema 3, kelas 3, tema 5, subtema 4, tentu bukan ini. Kemudian, nah di sini ada tulisan super. Untuk teman-teman yang akunnya masih basic, kita tidak bisa memakai ini. Kenapa? Mungkin ada beberapa soal yang sudah menggunakan jenis soal super. Contohnya soal rekaman video atau soal rekaman suara. Itu merupakan satu contoh dari soal yang harus digunakan dengan super. Nanti bentuk-bentuk soal akan dibahas di hari kedua juga, ya Bapak Ibu. Nah, begitu seterusnya. Kemudian sekarang kita akan mengupgrade dan membuat link atau akun kuisis supaya akun kita bisa menjadi super. Gimana sih caranya? Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Saya akan coba share lagi cara membuat akun kuisis menjadi super dalam 1 bulan. Lumayan ya Bapak Ibu, dalam 1 bulan dengan kuisis supaya kita bisa eksplor seluruh soal yang ada dan disediakan oleh kuisis. Baik, Bu Adinda bisa share di chat ya kode referral yang kemarin saya share. Saya Bapak Ibu. Lalu bagaimana caranya Bu kalau sudah ada misalnya ya. Nanti kita tinggal klik saja. Ya, tinggal diklik saja. Bentar ini. Kode referalnya untuk sampai ke tata cara yang saya akan share berikut ini. Oke, ini ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki akun kuisis, Bapak Ibu harus memiliki 1 akun baru, email baru yang belum connect oleh akun kuisis manapun. Jadi 1 akun baru yang betul-betul belum Bapak Ibu gunakan untuk membuat akun kuisis. Itu dulu yang disiapkan ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar, silakan Bapak Ibu menyiapkan 1 email baru yang belum pernah dipakai sama sekali. Kalau yang sudah pernah dipakai, gimana memang Bu Dina? Bisa? Oke. Kalau sudah pernah dipakai, untuk dapat supernya, itu dia memang harus punya yang baru dulu. Dia nanti bisa membuat super ketika dia membagikan lagi kode referral yang dia punya ke teman-temannya Bu Adinda. Intinya harus yang baru ya, yang Iya, new, kalau fresh. untuk kali ini, iya, untuk kali ini kita buat yang baru dulu. Oh, saya udah bisa 1 orang misalnya ya. Kita otomatis akan mendapatkan akun super selama 1 bulan. Tiba-tiba ada teman saya ingin lagi, oh saya mau juga dong akun super.
Kemudian kita kasih lagi, itu akan menambah jadi 2 bulan. Begitu seterusnya loh, keren ya Bu Adinda, Bu Widya. Nah, oke, sudah semua udah di-share Bu Adinda ininya. Silahkan, ada pilihan kode referralnya. Silahkan. Saya lagi coba nih Bu. Ya, silakan. Mudah-mudahan Langsung dapat nih. dipraktek ya, langsung dipraktek saja. Jadi untuk tahapannya, anggaplah kode referral ini sebagai kunci ya. Kita mau masuk ke rumah, ambil dulu kuncinya, kemudian sudah disiapkan rumahnya, email yang baru tadi. Ya, betul. Jangan memakai akun ketika kita klik, kalau orang udah pernah join ya Bu, nanti biasanya di atas quizisnya itu akan ditawarkan email mana yang mau dipakai. Nah, itu biasanya email itu yang sudah dipakai. Jadi kita log out aja dulu, kemudian baru kita klik kode referralnya, baru kita pilih sign up untuk daftar akun yang baru dengan email yang belum pernah dipakai buat login Quizizz. Baik. Silakan. Bapak Ibu, apabila ada yang mengalami kendala, mungkin kami bisa bantu via chat di grup WA juga silahkan. Kendalanya di mana bisa screenshot nanti atau diinfokan ya di chat Zoom ataupun chat WA. Insya Allah tim siap membantu ya, Bu Adinda, Bu Indah. Nah, keren timnya gercep. Tapi nggak apa-apa, kalaupun hari ini saya masih terkendala, masih belum bisa support, nggak apa-apa. Yang penting hari ini kita akan fokus nanti membuat soal, kemudian share kepada murid-murid atau kepada teman-teman. Yang penting sekarang kita udah tahu dulu nih caranya. Nanti setelah selesai kita terus kasih panduan di grup WA supaya Bapak Ibu berhasil. Karena kemarin pengalaman pelatihan di dinas happy sekali loh Bapak Ibu yang udah berhasil jadi super gitu. Karena cepat prosesnya, nggak pakai lama. Oke, yang ketiga sudah ya, Bu Adinda, ada kendala nggak di kolom chat? Karena saya tidak bisa melihat kolom chatnya. Setelah klik kode referral? Belum ada respon lagi, mudah-mudahan tidak ada kendala ya Bapak Ibu. Saya juga pantau di grup WhatsApp. Akun. Kode referralnya bisa di-share lagi Bu Adinda, tidak ada yang menanyakan. Untuk yang belum pernah daftar silakan langsung klik aja, nggak apa-apa. Tapi yang sudah punya itu yang tadi kami warning harus pakai email baru ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah Bapak Ibu sudah klik kode referralnya, barulah kita masuk ke tahap 4, yaitu mengisi biodata. Bentar ya, saya coba. Nah, ini merupakan akun saya yang basic ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan yang sudah punya akun tadi ya, ketika klik kode referral, kita ke bawah dulu. Kita lihat di bawah. Kita lihat more. Kode referralnya belum Bu Dina, Bu Adinda. Belum ada lagi. Oke, baik Ibu, saya akan share lagi di chat dan di grup WA. Nah ini ya, nanti tampilannya gini kalau Bapak Ibu kembali ke awal ya.
Kode referralnya yang ada di chat room ya? Ada di chat room, ada Di ini. chat room, ada di grup WA juga. Ya, Silahkan. Oke, terima kasih. Itu kode referralnya semuanya bisa ya Bu Dina ya? Bisa, Ada bisa. tiga-tiganya itu ya? Iya, sama satu itu judulnya satu sih, Bu. Oh begitu ya? Sebetulnya. Baik, kita fokus lagi ke saya dulu ya, Bu, karena waktu berjalan terus di jam 2.16. Nanti setelah kode referral kita klik, kita akan bertemu dengan ini. Lalu silakan Bapak Ibu masukkan email yang Google ada di atas, kita klik bisa. Atau saya nggak pakai Google, saya pakainya yang lain, pakai yang bawah. Nah, tapi kita pakai aja akun belajar ID ya, gampang ya Bapak Ibu. Nah, setelah diklik, nanti biasanya akan konfirmasi akun mana yang akan dipakai nih ya Bu. Nah, kita lihat di sini. Karena saya ini sudah punya akun, biasanya saya tidak mengisi ulang ininya, biodata. Nah, karena saya udah punya akun ya Bu. Nanti Bapak Ibu yang baru klik memasukkan akun tadi, langsung akan dimintai biodata. Seperti tempat tempat mengajar, kemudian Bapak Ibu perannya sebagai apa, jangan sampai salah, kita bukan murid, kita sebagai guru, itu juga diklik karena nanti tampilannya akan berbeda ketika akun kita ini akun siswa atau akun guru, gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut saja ya Bu Adinda, nanti masalah ini kalau ke selanjutnya bisa di screenshot ya Bapak Ibu. Langkah kelimanya, yaitu setelah Ibu sudah mengisi semuanya, sudah mengisi biodata, kemudian nama depan, nama belakang, sampai password, Ibu silakan, Ibu Bapak silakan menyelenggarakan satu kuis. Kuisnya dari mana? Saya kan belum bisa bikin. Tenang Bapak Ibu, nanti saya beritahu di mana tempat kuis yang sudah ada dan tidak perlu banyak. Cukup Bu Ibu cari yang 3 soal atau 2 soal saja, tidak apa-apa. Harusnya link itu kita bagikan ke siswa atau ke orang lain. Tapi biar mudah ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buka tab aja, tab atasnya dibuka lagi, Ibu klik linknya tadi, link soal, kerjakan sendiri. Udah sekali satu orang mengerjakan, kemudian kita balik lagi ke tampilan awal visit, kita refresh, insya Allah akan kembali, kita akan berubah akunnya menjadi akun super. Gitu ya caranya. Gampang ya Bu Adinda, Bu Dia. Nih ya, mudah sekali. kita langkah ke 6. Kalau udah selesai ngerjain kuisnya, pasti otomatis berubah jadi super akunnya. Kalau belum berubah, coba refresh atau log out, terus masuk lagi. Kalau masih belum berubah juga, kemungkinan besar ada langkah yang terlewat. Apalagi kalau sampai langkah nomor 4 nggak ada nih, yang tadi mengisi biodata. Maka bisa dipastikan bahwa akun yang Bapak Ibu berikan itu adalah akun yang sudah dipakai sebelumnya. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Oke, saya lanjut aja ya. Bapak Ibu ada pertanyaan sampai di sini? Silakan Bapak dan Ibu, bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, di kolom chat itu sudah ada absensi, tapi bagi Bapak Ibu yang sudah bisa atau berhasil membuat akun super ya, kalau akunnya masih akun yang biasa, diharapkan untuk tidak mengisi link absennya. Begitu ya Bu Dina ya? Begitu ya? Saya mau melihat nih akun ininya. Semuanya barangkali ya, boleh semuanya. absen, iya. Ya, Baik, semuanya terima kasih Bu Indah. Ya. Karena kita berbagi tugas nih Bu Widya. Jadi saya yang presentasinya nggak bisa lihat apa nih yang sama teman yang lain lakukan. Berarti absen untuk semuanya ya Bu Indah ya? Semuanya. Ya Bu Widya, semuanya hari ini hadir. Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Bu, izin tanya Bu. Ya silakan. Ya silakan. Ya, saya Tarsisius dari Mikael Bu. Ya Bapak.
Mau tanya Bu, tadi yang berkaitan dengan mengisi absen itu tunggu punya akun super ya Bu? Tidak perlu, Pak. Oh tidak perlu. Tidak Nah, perlu. semua Jelas, peserta Bu. silahkan. Oke, Iya, semua baik. peserta Terima kasih Bu. Sama-sama. Sama-sama, Bapak. Oke, sekarang kita lanjut aja berarti ya, Bu Widya. Untuk masalah akun super kita bisa bicarakan di grup ya, Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi melakukan pencarian kuis publik supaya waktunya ini nggak ini nih, waktunya cukup gitu. Baik, Bu Dina. Untuk selanjutnya, ini sesi selanjutnya ya Bu Dina ya? Sepertinya Bu Dina nge-lag ya Oh, jaringan. nge-lag ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka kita akan beralih ke sesi yang kedua, yaitu pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Adinda. Kepada Bu Adinda, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Semangat pagi, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya, berbagi praktik baik tadi dengan Quizizz. Nah, mungkin sekilas mereview untuk tujuan Quizizz ini nanti Bapak Ibu harapannya mampu membuat 5 jenis soal minimal ya di Quizizz, kemudian mampu mengoptimalkan fitur-fitur Quizizz untuk pembuatan soal dan juga mampu menyelenggarakan kuis. Nah, itu. Jadi fitur-fitur di sini banyak sekali, apalagi Quizizz selalu mengupdate ya. Selalu ada inovasi-inovasi yang terbaru dari Quizizz. Bahkan saya sendiri atau kami sebagai super trainer itu terkaget-kaget ketika ada lagi ya yang baru ya. Dengan kemarin paper mode yang terbaru ternyata sudah banyak bermunculan fitur-fiturnya. Jadi ya betul tadi ketika kita berani mengajar maka kita juga harus berani belajar. Jadi terus di-upgrade. Baik, semangat ya Bapak Ibu. Izinkan saya melanjutkan sesi yang kedua. Saya akan share screen di sini. Saya coba share screen. Bentar. Mudah-mudahan lancar. Suara saya apakah terdengar, Bapak Ibu? Cukup jelas. Terdengar, Ibu. Baik. Nah, apakah sudah bisa terlihat di layar? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, tadi di akhir sesi 1, Bu Dina menyampaikan cara membuat akun super ya. Di sini saya juga ada video cara membuat akun sebagai guru. Barangkali jika nanti Bapak Ibu ada yang kesulitan atau belum, sebetulnya banyak sekali ya bisa kita pelajari, bisa dari YouTube gitu. Di situ juga banyak kok tutorialnya yang bisa kita dapatkan. Nah, karena memang waktu kita terbatas, barangkali nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri atau ini contoh yang saya ambil dari YouTube ya. Cara membuat akun, karena tadi saya lihat ada yang belum punya. Itu. Nah, nanti bisa diikuti saja langkah-langkah di sini. Nah, ini ya. Karena kita guru, jadi nanti kalau buat akun sebagai guru, dalam hitungan saat ya, hanya beberapa saat. Ya, baik, itu sebagai contoh, namun yang hari ini kita share adalah
bagaimana Bapak Ibu mendapatkan akun super ya, dengan tadi mengambil kuncinya terlebih dahulu dari kode referral supaya ketika kuncinya sudah didapatkan nanti bisa jadi akun super seperti itu. Nah, untuk materi di sesi kedua, yang pertama Bapak Ibu akan diajak untuk mereview kembali atau belajar mengatur public atau private quiz, kemudian menyelenggarakan kuis dalam mode klasik, lalu membuat jenis soal baru, kemudian memahami pengaturan game, dan juga menyelenggarakan kuis dalam mode PR. Nah, tadi saya sudah menyimak ya di chat Bapak Ibu menggunakan kuisis dalam pembelajaran. Belum, jarang, sudahnya ini beragam. Sudah tapi belum menggunakan. Sudah tapi belum terlalu paham. Sudah pernah dengar. Sudah tetapi belum bisa membuatnya. Jadi sudahnya itu beragam. Luar biasa. Oke. Balik lagi ke sini. Ya, nah sebagai informasi saja ya, di sini kuisis sudah mulai di tanggal 26 bulan 10 tahun 2020 itu secara resmi masuk dalam daftar kuota belajar di Kemendikbud RI. Kemudian, nah jangan bingung-bingung, saya juga review kembali. Ketika Bapak Ibu ingin mengakses website kuisis, maka harus tepat ya. Coba di antara kelima warna yang ada di sini, seharusnya yang benar kita klik apa ya untuk bisa mengakses kuisis? Untuk pertama. Kuisis.com. Kuisis.com yang mana nih? Yang warna apa? Warna hijau. Warna kuning. hijau. Warna kuning. Kuning. Kuning atau hijau? Coba literasinya nih. Katanya Hijau. tadi kan harus lebih ini lagi. Oh, namanya Kuning. hijau. Double Z. Apanya? Nomor Hijau, 2. Z belakang 2. Apa Bu itu? Yang nomor 2 Ibu. Hijau, lebih hijau. diteliti Hijau lagi. Bu, yang double Z. Biru dari 2 Bu. Semangat Itu Ibu ya. mungkin beda warna ya tampilan di Nomor 2 Bu, Bapak biru Ibu. 2 Bu. Baik. Rame nih Bu Dina nih. Responnya rame. Baik, untuk yang menjawab yang kedua, ini kalau di saya sih tampilannya warna hijau ya. Kalau yang biru jelas Hijau. sekali ya di yang pertama. Hijau Bu. Nah, ini betul sekali. Karena yang pertama ini adalah join quiz. Jadi ketika mau masuk ke kuis atau mengikuti penyelenggaraan kuis di sini. Tapi kalau untuk pertama kali akses ya di sini. Yang kedua, 100 untuk yang menjawab hijau. Jangan keliru sama yang kuning karena ini jebakannya Z-nya seharusnya yang di belakangnya 2. Absensi. 2 ya Z-nya. Baik. Selanjutnya mengatur public atau private quiz. Nah, di sini di tampilan gambar ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi nanti kalau seandainya sudah membuat quiz, nah di sini akan ada pilihan di sebelah kanan itu mau ke publik ataukah mau untuk kita sendiri, konsumsi kita sendiri. Kalau seandainya Bapak Ibu belum pede nih untuk di-share ke publik, karena kalau publik mau nggak mau semua orang nanti bisa lihat gitu. Tapi kalau untuk private, masih ada yang perlu diperbaiki nih, masih entar-entaran di share-nya. Nah, boleh kita gunakan untuk yang private gitu atau untuk pribadi dulu gitu, tidak di expose dulu. Oke, kemudian menyelenggarakan kuis mode langsung klasik. Nah, apa tuh mode langsung klasik? Siswa menjawab dengan langkah mereka sendiri, jadi persaingannya secara individual ya, dan memiliki tentu saja sama ya keseruan di sepanjang permainan. Nah, nanti kita akan coba ya setelah lesson ini Bapak Ibu. Kemudian membuat jenis soal baru, kita juga akan coba nanti setelah lesson ini. Nah, untuk menambahkan soal baru pada pembuatan kuisis, nanti Bapak Ibu ada icon
yang perlu diperhatikan, yaitu namanya juga menambahkan ya. Jadi nanti tinggal cari aja tanda plus tambah gitu ya. Kemudian untuk membuat kuis baru ada 2 cara nih yang dapat dilakukan. Ada 2 jawaban yang benar di sini. Apakah ada yang bisa menjawab? Create quiz. Create quiz dan main quiz. Nah, seperti yang Bu Dina sudah spill di awal tadi, di quizzes ini yang ada yang fitur yang keren banget, luar biasa, yaitu teleportase ya. Teleportase itu jadi dalam kurun waktu beberapa menit saja, kurang dari 5 menit, kita sudah bisa menjadikan soal buatan orang lain ya yang ada di quizzes, tentu saja itu sudah legal, diperbolehkan untuk karena kan ininya kuisis motonya memang untuk berbagi ya, saling berbagi gitu kan. Nah, di situ bisa main kuis, kemudian di teleportase tadi kita juga bisa mengadopsi kuis dari yang lain. Nah, kalaupun mau membuat sendiri, oh saya punya ini sendiri, nah create quiz, benar sekali ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sudah siap untuk praktik membuat soal? Nah, barangkali nih sebentar lagi kan kita mau menghadapi PAT ya. Ada yang sudah biasa barangkali menggunakan quizzes atau ada yang baru soal untuk ulangan ya. Soal ulangan nih. Bentar lagi gitu boleh juga silahkan. Atau kalau baru mau menyimak juga silahkan. Nah, bagaimana caranya? Simak, ini masih berputar. Nah, tadi ini akun punya saya sudah super trainer. Nanti seperti yang sebelumnya di slide sebelumnya, ketika mau membuat soal, maka kita cari di sini ya tanda plus ini dan di sampingnya sudah ada keterangan tanda buat. Nah, disinilah kita akan membuat soal. Kemudian nanti akan muncul pilihan ketika sudah klik tanda plus atau buat soal, nanti mau kuis baru atau pelajaran baru. Nah, untuk pelajaran ini belum ya, belum sampai di sesi ini. Silahkan klik untuk kuis baru. Nah, untuk jenis soal yang ada di quizzes ini ada pilihan ganda, ada survei, ada isian singkat, terbuka, seri, dan juga bisa slide ya. Nah, pilihan ganda itu juga ada pilihan ganda kompleks. Jadi yang tadi ya jawabannya lebih dari 1. Seperti contoh sebelumnya, kemudian isian singkat. Isian singkat ini bisa kita masukkan jawabannya persis, mau persis sama atau mengandung. Nah, biasanya nanti kalau Bapak Ibu mau memasukkan jawaban supaya siswa itu juga bisa fleksibel ya dalam ini karena kan beda huruf besar, huruf kecil pun akan mempengaruhi. Nah, silakan Bapak Ibu lebih fleksibel untuk membuat jawabannya. Jadi ada beberapa pilihan gitu ya untuk isian singkat. Kemudian uraian, di sini tidak ada jawaban, jadi Bapak Ibu harus periksa secara manual untuk uraian. Kemudian draw, ini memasukkan gambar, dapat dicari dengan mudah ya di Google ataupun kalau memang mau menggunakan gambar foto sendiri juga bisa. Jadi di-upload gitu atau mau dari Google-nya. Kemudian survei, bagaimana perasaanmu hari ini seperti kuis keponya Bu Dina tadi ya. Kan tanya bagaimana perasaan, terus apakah sudah pernah. Nah, itu masuk ke polling atau survei sini ya. Dapat dicari melalui Google juga. Nah, kemudian
Nah, kalau mau teleportasi di perpustakaan Quizizz, nanti bisa ke bagian ini ya. Nah, telusuri dari jutaan pertanyaan. Tadi Bu Dina kan klik ya, klik yang tema. Jadi ada spesifikasinya, mau soal apa yang kita cari, nanti bisa klik di sini kalau memang mau melakukan teleportasi. Kemudian nanti muncul alternatif-alternatifnya. Nah, silahkan disesuaikan dengan cara diedit, di-copy, kemudian nanti disimpan. Kemudian ini contoh dalam pembuatan pilihan ganda. Contohnya ya tadi, ini soal matematika ya, 25 tambah 5. Nah, jawabannya sama dengan bisa kita berikan 4 alternatif jawaban, bisa sampai 4. Kemudian jika tadi sudah selesai, kemudian ada dibuat kuis. Nah, nanti berikan nama kuis. Kuisnya mau namanya apa. Kemudian di sini juga pilih mata pelajaran yang relevan dengan kuisnya. Baik, nah ini saya akan spill beberapa contoh ya. Soal dari pilihan ganda sederhana. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan baik? Masih terdengar Bu Masih Adinda. ya. Soalnya serius sekali. Terdengar, Bu. Karena ini kayaknya beberapa ada yang masih uji coba akun super nih Bu Adinda. Ini oh iya, baik. Ibu Mega sudah berubah jadi super. Keren Bu Mega. Oh, keren. Alhamdulillah. Bapak Ibu, bila saya terlalu cepat ya dalam menjelaskan, boleh juga interupsi ya. Bu, terlalu cepat atau nanti saya ulang. Khawatirnya. Karena tadi sunyi senyap, terlalu serius. Khawatirnya saya ditinggal nanti sendiri. Baik, Bapak Ibu, berikut tampilan contoh soal pilihan ganda sederhana. Contohnya ya, tadi kalau mau memasukkan gambar itu bisa banget. Nih, pada tanggal 21 November 2022 terjadi gempa yang mengguncang Pulau Jawa dengan titik pusat. Nah, kemudian kalau tadi 4 pilihannya ini kita bisa menyesuaikan gitu. Mau ditambah juga tidak. Bisa ya di Quizizz. Kemudian ini nanti biasanya akan ada pilihan upload gambar gitu. Kalau memang kita mau tambah ya tambah gambarnya. Kan biar anak-anak lebih paham. Itu. Kemudian nah, ini ada pilihan ganda kompleks. Nah, pilihlah kata-kata di bawah ini yang merupakan ibu kota provinsi di Pulau Kalimantan. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau memang pilihannya lebih dari satu dalam menentukan jawaban, nanti centang hijau biasanya ya. Centang hijaunya lebih dari satu. Itu. Dan kalaupun ternyata kita lupa nih, belum menentukan jawaban, Quizizz sendiri yang akan mengingatkan kita. Biasanya dia nggak mau nge-save. Jadi akan meminta untuk belum ada jawaban gitu biasanya. Kemudian nah, ini kalau mau membuat contoh soal urutan yang benar dari kata berikut adalah bla 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 bla. Nah, Bapak Ibu tinggal berikan jawaban ya berupa huruf. Ini kan mau merangkai ya, urutan ya, mengurutkan kata gitu. Jadi nanti ini akan ditarik, drag and drop gitu bahasanya. Nanti ini dia ditarik. Mana urutan yang pertama tuh huruf apa dulu sih harusnya gitu ya. Ini saya sedang di mode uji coba jadi belum bisa dimainkan ya. Mohon maaf. Nah, ini misalnya yang pertama sudah betul ya. Huruf F, kemudian yang kedua huruf apa? Harusnya ini ya, O yang ada di urutan kelima. Betul, di urutan ketiga nanti ada huruf I, ini sudah benar letaknya. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi bisa juga kita membuat drag and drop atau soal mengurutkan. Nah, ini seperti tadi ya, anak-anak suka banget karena ini melatih fokus gitu ya. Temukan 3 perbedaan dari gambar di bawah ini. Nah,
di quizzes sudah bisa menampilkan seperti apa ya, paint, gambar. Jadi di sini kita akan menggunakan alat seperti pensil warna. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal klik di sini atau anak-anak, kemudian dikasih tanda mana perbedaannya antara gambar satu dan gambar kedua. Di sini juga ada cat, kemudian kalau memang keliru ada icon seperti sampah. Ya, ini bisa kita hapus, ulang, kemudian diurutkan lagi. Lalu ada juga tipe soal. Nah, ini contoh dari soal apa? Yang dipimpin oleh bla 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 dalam. Contoh soal apakah ini? Nah, jawabannya sudah ada di sini ya. Ya, ini Pancasila ya, bagian dari Pancasila. Jadi kita pilih, anak-anak bisa pilih nih apa kata awalnya. Kemudian selanjutnya sama. Sampai terakhir. Ini biasanya kelas rendah ya. Kalau di SD 1, 2, 3 yang masih dalam tahap menghafal gitu. Atau mungkin kelas tinggi juga ada yang lupa-lupa. Nah, tuliskan nama lengkap. Nah, kalau seandainya mau tokoh yang ditampilkan kan, kita tinggal cari gambar di Google gitu ya. Tuliskan nama lengkap Bapak atau Ibu guru yang ada pada yang ada pada foto berikut. Kita foto teman kita, rekan kita gitu, atau mungkin ada maksud tertentu ingin mengenalkan tokoh di sekolah gitu ya, kepala sekolah baru gitu, ataupun PJ dinas ya, dinas pendidikan ya yang belum diketahui banyak gitu saat ini. Nah, sini nanti ketikkan jawaban dalam kotak, langsung typing gitu. Kemudian bisa juga ditambahkan spesifikasinya ya, 3 kata tanpa gelar. Nah, ini nama aslinya. Ada yang tahu? Tahu, sudah pada tahu ya? Jawabannya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang tahu jawaban untuk? Silahkan yang bisa menjawab. Boleh respon. Seru kalau main ya, ini kebetulan Ya, lagi. silakan. Bu Adinda mengingat Ya. 43 Waktu ya? menit. Oh, betul. Jadi waktu kita Baik, hanya baik. 13 menit, khawatir Bapak Ibu guru sudah gelisah ya kan? Baik. Jam 3 langsung antri. Saya spill karena memang ini soal yang ini sekali ya, berkesan buat saya. Saya sendiri kemarin lupa waktu mengisi soal ini, berkali-kali salah gitu. Wah, ternyata saya keliru gitu. Nah, ini ada Budiah Safarlina menjawab, Pak Nadim Makarim Anwar enggak Bu Adinda? Nadim Anwar Makarim, Bu. Ya, betul. Ya, tinggal dicocokkan ya dengan kotaknya. Jadi itu sudah ada ininya, sebetulnya sudah ada batasan berapa huruf-hurufnya gitu. Kadang keliru itu apakah 2, ada huruf yang 2, ada yang double atau bagaimana gitu. Baik, terima kasih atas yang sudah menjawab. Kemudian tadi ya, ini juga bisa digunakan di soal agama Islam gitu. Dan bisa jadi inspirasi buat Bapak Ibu ingin membuat soal di bidang studi ataupun yang lainnya gitu. Oh, ternyata bisa juga nih untuk pelajaran PJOK, seumpama gerakan-gerakan untuk olahraga gitu. Silakan pasangkan tidak dengan kata juga bisa dengan gambar gitu ya. Iya, betul. Kemudian, nah di dalam setiap soal yang dibuat, guru dapat menambahkan ini ya, rumus matematika tadi untuk Bapak Ibu yang mengajar di matematika, kemudian gambar, audio, video. Nah, kenapa premium akun super itu tadi supaya bisa akses ini ya, audio sama video. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh soal yang
audio, Bapak Ibu sebentar ya, bisa dengar tidak? Saya cek dulu ke settingnya. Oke, share sound. Oke, tadi saya lupa share sound. Yang manakah yang termasuk mamalia? Oke, Bapak Ibu bisa terdengar suara dari audio soal ini? Mendengar, Kak. Oke, nah untuk inspirasi juga untuk yang Bapak Ibu mengajar pelajaran asing ya, mungkin bisa juga nih maksudnya apa gitu. Atau tadi suara emasnya silahkan, potongan-potongan lagu gitu ya. Selanjutnya lagu-lagu kebangsaan, lagu nasional gitu bisa juga melanjutkan gitu dengan contoh dari soal seperti ini ya. Oke, kemudian di sini apalagi, apakah perbedaan memainkan kuis dalam live mode dan homework mode ya? Karena saya dapat sesi juga tadi menyelenggarakan kuis dalam mode PR ya. Namanya juga PR ya Bapak Ibu. Jadi kalau PR ya pekerjaan rumah gitu, tidak diselenggarakan secara langsung. Nah, tadi untuk soal contoh live mode itu seperti yang sudah Bapak Ibu mainkan bersama. Nah, di sini kalau live mode itu kan hanya dapat memainkan kuis setelah ada guru mengklik start, sedangkan pada homework atau PR, siswa dapat memainkan kuis kapan saja. Jadi ini bisa disesuaikan ya, kalau memang mau saat itu juga penilaiannya tidak mau ditunda-tunda, ingin mengukur kemampuan yang sama misalnya saat itu ya, bisa live ataupun kalau memang ini jadikan PR gitu. Oke, nah berikut perbedaan 3 mode dalam permainan langsung. Ada mode klasik, mode tim, mode tes, dan juga untuk penggunaan pertama kali sebaiknya menggunakan mode klasik ya, karena ini adalah mode paling populer dan sederhana. Nah, ini ada perbedaan ya, perbedaan permainannya. Kalau tim ya berarti kelompok gitu kan. Kalau tes, kalau memang peruntukannya soal itu untuk ujian, maka mode tes nanti yang bisa digunakan. Baik. Nah, menyelenggarakan game dalam mode langsung, klik continue, membagikan kode game kepada siswa, atau klik icon 3, pojok kiri bawah, tautan link. Nah, sama, kurang lebih sama ya, untuk mode PR juga sama Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah klik continue, terus kita cari pilihan yang sekiranya di situ akan tampil icon. Nah, ini ada 3 titik ya, untuk mendapatkan link. Yang mana link ini yang akan kita share nanti ke siswa. Gitu. Anda bisa membagikan link kepada siswa aplikasi grup WhatsApp ya, nanti linknya di-share. Ini teleportase sudah sepertinya. Nah, saya karena waktu juga ya. Tadi di sini saya ucapkan selamat mencoba. Apabila nanti Bapak Ibu ada kendala dalam aplikasi atau praktek, silahkan jangan sungkan untuk bisa berkomunikasi atau ditanyakan langsung kepada coach ya atau pemandu di sini materinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan tidak lantas membuat Bapak Ibu puas ya, tapi mau menggali lebih gitu. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu kalau ternyata ketinggalan di awal cara membuat akun, nah ternyata ada di YouTube gitu, bisa cari gitu. Kemudian untuk mode-mode soal juga banyak sekali di kuisis yang sudah dibuat oleh seluruh kayaknya dunia ya, Bu Indah, Bu Dina, betul nggak sih? Iya, Bu Adinda. Dunia ya. Memang sumbernya udah di Amerika ya. Jadi sumbernya dari Amerika. Mas Umar itu sebagai kuisis Indonesia dan kita bawahannya lagi. Jadi tugas kita adalah betul, jadi keren ya, luar biasa. Kalau seandainya Bapak Ibu
Jika hari ini Bapak Ibu tadi kan Bu Adinda masih belum langsung ke platform kuisisnya, insya Allah besok di awal materi saya akan tunjukkan lagi kepada Bapak Ibu bagaimana mencari kuis publik. Jadi review materi hari ini sebelum masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengaturan game ya. Kita akan bahas sedikit ya Bu Indah. Sebelum masuk ke materi Bu Indah nih, materi Bu Indah lebih asik lagi karena kita akan belajar membuat presentasi. Yang presentasinya kalau yang sudah ada itu nggak bisa interaktif ya Bu Indah. Betul nggak sih? Kalau sekarang yang ini kan kita bisa langsung sematkan soal, anak bisa menjawab, anak tahu rankingnya berapa. Itu biasanya kalau di kelas saya hebohnya luar biasa. Bagaimana nanti kita tunggu nih dari Bu Indah bagaimana ceritanya, kita tunggu besok. Baik Bu Dina. Betul. Masih ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada kendala atau kesulitan bisa ditanyakan kepada kami. Baik, silakan Bapak Ibu. Bila ada yang ingin bertanya, silakan untuk bisa dalam chat. Oke, Pak Wastum, silakan Pak Wastum. Maaf Bu, terlambat Bu, ketiduran nih. Sudah jam 3. Jadi ini yang apa kalau masukkan soal sama videonya itu Bu, bagaimana caranya? Pak siapa ini Bu Indah, Pak Wastum hebat. Pak Wastum udah sampai ke sana, padahal kita materinya belum sampai sana loh Pak Wastum. Ya, nih besok kita akan bahas lebih detail. Maka Pak Wastum besok datang tepat waktu ya Pak. Jam 1 kita sudah live join. Kita akan belajar gimana memasukkan suara, bagaimana memasukkan video, bagaimana siswa yang memasukkan suara dan sebagainya. Tuh pakarnya itu ada tuh di Bu Indah. Oke Pak Wastum keren, sudah sampai ke situ. Hebat Pak Wastum. Tuh kan. Hebat apanya? Salam. Silakan yang lainnya. Salam Pak Wastum. Salam. Pramuka. Salam Pramuka. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.52. Bila memang tidak ada pertanyaan, maka saya akan menutup nih acaranya dulu. Tapi bila memang masih ada pertanyaan, boleh disampaikan sekarang atau nanti dapat disampaikan melalui WhatsApp group yang sudah disediakan oleh para narasumber. Nanti silakan dimanfaatkan. Sebenarnya pertanyaan tuh banyak, cuman kita tuh sekarang tuh butuh praktek. Kalau pertanyaan Baik Pak Wastum, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dina bahwa hari ini kita masih kepada pengenalan terlebih dahulu materinya. Nah besok Pak Wastum jangan terlambat lagi, kita akan mulai untuk mempraktekkan. Tapi Bapak dan Ibu berdasarkan pengalaman kita hari ini, yang perlu digarisbawahi adalah siapkan jaringan yang kuat. Sehingga besok kita tidak terkendala lagi ketika kita mulai mempraktekkan materi yang kita dapatkan hari ini. Gitu ya Pak Wastum ya, Bapak dan Ibu yang lain. Dan izin. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Dari Bu Sulastri, selamat siang Bu Sulastri, sebentar lagi. Tadi saya mau praktek, mohon maaf, namun ternyata tidak terasa. Waktu sudah 2:53, begitu Bu Dina mengingatkan, ternyata waduh, tak terasa. Betul. Saking asiknya ya Bu Adinda. Dan saking banyaknya materi. Ya, silakan Bu Widya. Bu Widya dibuka dulu itu ya, tadi di-unmute karena ada bocor. Oke. Jadi kita pastikan besok Bapak dan Ibu sudah hadir pukul 1 ya, supaya kita bisa langsung praktek dan pastikan ada dukungan internet yang baik supaya tidak tersendat-sendat. Mudah-mudahan besok Bu Indah akan memandu kita untuk mempraktekkan kuisis ini. Dan insya Allah berdasarkan pengalaman saya, kuisis sangat-sangat bermanfaat, khususnya memberikan nuansa baru dalam memberikan atau menyampaikan materi di kelas kita. Dan sekarang hebatnya lagi, karena sekolah-sekolah banyak yang memberikan larangan kepada murid untuk membawa gadget, sehingga sekarang bukan muridnya yang membawa gadget, gurunya aja. Jadi ketika mengerjakan kuisis, yang memegang gadget itu gurunya saja, muridnya memegang kertas. Jadi jawabannya menggunakan kertas, nanti di-scan oleh gurunya. Nah, itu saya melihat beberapa teman yang sudah mempraktekkan,
alhamdulillah suasana kelasnya jadi lebih hidup. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Siap. Baik, saya cukupkan hari ini bila tidak ada pertanyaan. Terima kasih kepada Ibu Adinda, Ibu Dina untuk materi yang disampaikan hari ini. Memang sesuatu yang tidak sempurna itu adalah milik kita sebagai manusia. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Dan untuk itu saya Widya Ridawati selaku MC sekaligus moderator pada pelatihan hari ini mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu guru hebat. Jangan lupa besok kita jumpa lagi di pukul 1 untuk melakukan praktek pembuatan kuisis untuk pembelajaran kita. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Sampai jumpa esok hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Besok. Terima kasih Bu Dina.